bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Metode dari Gubernur Jabar, kemudian beberapa kepala daerah, dan insya Allah DPR RI-nya semua support, yang bisa dibantuin yuk kita bantuin. Amin. Yo, Monster TV. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu bolos. Enggak deh, ngasuh di luar sih. Pas pun lagi OTW bobo, tapi belum bobo-bobo. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy people. Sepertinya tugas para netizen pengawal program Kang Dedi ini jadi lebih berat dan lebih padat nih ya. Punten ya, maaf netizen merepotkan ya. Jadi baru banget press prom di open ya saat video ini di tag mungkin sekitar 3 jam yang lalu rilis sebuah video yang sederhananya mah dua kata wadidaunya mah elit ngambek. Iya, ngambek dengan Kang Dedi. Ngambeknya kenapa nanti kita play ya, meluncur dulu deh nih. Terus. Nih nyawa dari merdeka.com ada sebuah video tuh ya yang diposting 3 jam yang lalu dengan judul momen DPRD PDIP walk out saat rapat paripurna. Titik 2, hubungan dengan Deddy Mulyadi tidak sejalan gitu. Kita mah pakai bahasa sederhana aja ya, walk out takut liar gitu kan ya. Intinya mah ngambek, nggak mau rapat. Ngebahas soal Pemprov gitu. Karena apa? Karena katanya ada statement Kang Dedi yang katanya sih menyinggung gitu. Kalau yang disampaikan oleh kalau yang disampaikan oleh DPRD PDIP ini gitu kan, kayak nggak terima sebelum klarifikasi gitu. Ya udah kita nggak mau rapat akhirnya gitu. Sederhananya mah begitu gitu kan. Videonya kayak gimana? Ini kita play dari menit berapa tadi teh ya? Ini deh kalau nggak salah 256. Mohon izin, merdeka.com, punten, ceki-ceki. Play. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini, saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16, DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, punten dipotong. Tadi katanya dari tanggal 7 sampai sekarang tidak ada yang bersuara gitu anggota DPRD lainnya ya. Nah, itu kalau menurutku mah ada dua kemungkinan. Pertama ya setuju dengan statementnya. Kedua, ya tidak tersinggung gitu, kayak oh ya udah itu fakta yang diungkapkan gitu. Jadi ngapain gua harus tersinggung gitu kan. Tetapi Bapak ini mempertanyakan kenapa tidak ada yang bersuara. Akhirnya Bapak ini bersuara kalau apa ya, merasa ya yang aku tangkap mah tersinggung dengan statement Kang Dedi. Pasti pada penasaran statement yang mana, nanti kita play. Sabar lanjut lagi. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Ini banteng senior nih. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan
marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi Iya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan, dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti, insya Allah. Tuh dia ngegas banget dia. Iya. Ngambeknya ngambek beneran gitu. Iya, aku Kalau jadi penasaran. Emang yang mana sih kok sampai ada, sengambek memang itu tadi nyari gitu. nemuin. Wah iya, separah apa sama mikir. Heeh. Pas dilihat ternyata kita sempat ngeplay dan iya menurutku ya punten, mohon maaf kalau salah ya, nggak tahu nanti Santi People yang lain setuju atau enggak gitu. Menurutku ya yang dibeberin ya fakta gitu, dan itu bukan ngeledek, bukan menyinggung gitu, tapi ya nggak tahu kalau orang tersinggung kan beda-beda perasaan orang gitu kan. Cuma aku nggak expect aja kalau kemarin kan cuma sekedar sampai di titik kritik di sosmed. Ya. Kalau ini ya bisa dibilang ngambek beneran gitu, sampai walk out, nggak mau ikut rapat Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak, nggak mau ikut rapat gitu. Kita keluar gitu, ngambek kan, itu ngambek beneran gitu. Iya, iya, iya. Penasaran kan yang mana sih yang sampai bikin apa tadi aku ngeliat di sosmed itu disebutnya Bapak tadi siapa disebutnya julukannya nih Bapak Banteng senior gitu kan, intinya mah sampai ngambek dan mengerahkan fraksi PDIP untuk keluar walk out, gue saya ikut rapat gitu, sampai adanya klarifikasi dari Kang Deddy gitu. Meluncur videonya nih. Cus. Nio, Ya. punten sebelumnya karena yang memang temukan itu yang resolusinya ya segini adanya gitu kan, karena yang apa namanya full HD-nya nggak tahu, mungkin nggak di-record, nggak didokumentasikan atau seperti apa gitu. Ini ada dari Tribun Jabar Video, memang cari fullnya juga memang segini resolusinya gitu. Ini yang katanya apa ya, merendahkan marwah gitu DPRD, terutama yang tadi protes gitu kan dari fraksi PDIP gitu. Ini katanya. Emang kayak gimana sih? Dari Tribun Jabar Video menit 347, ceki. Play. Maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicari jeung teu beunang diurus saya gitu di Bapak bersih. Itu kurang lebih, boleh silakan ditonton sendiri. Kurang lebih ya kayak gitu. Jadi ngebahas soal bangunan liar nih di Bekasi nih yang kemarin kita lihat sudah mulai berani penolakan untuk pembongkarannya nih gitu kan. Kang Deddy ngejelasin di sini kenapa gua nggak pakai rapat dulu sama DPRD gitu kan soal bangunan liar di Bekasi yang udah puluhan tahun gitu.
Ya karena mengerti ya, mereka kan ibaratnya ya anggota partai gitu dan Iya. segala macamnya gitu, yang terdiri dari beberapa partai juga gitu. Daripada nanti banyak kepentingan-kepentingan yang kayak gimana yang akhirnya ujung-ujungnya nggak kebongkar, mending gue bongkar dulu sekarang. Jadi kalau ditanya sama ketua partainya, kenapa lu nggak bisa nahan Kang Deddy buat ngebongkar ini? Ya makanya tadi ngomongnya bilang aja, gubernurnya susah dikasih tahu, susah dibilangin dah gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan membantu nih. Iya. Jadi lu tinggal laporan ke apa ya, atasan lu atau ketua partai itu, bilang aja dianya sudah diatur gitu. Saya Iya. mah nggak setuju Pak, cuma dianya sudah diatur, nggak bilang-bilang ke saya gitu. Iya, tiba-tiba udah dibongkar aja gitu. Iya, kan jadi emosinya tuh yang diomelin tuh bukan Anda gitu. Jadi Iya. ya emosinya mengarah langsung. Sebenarnya menurutku baik gitu. Bagus. Iya, Ngebadanin. baik. Iya. Karena ngerti kan, walaupun posisinya apa, tapi ya ada status atasan yang namanya ketua partai. Iya, kenapa tersinggung gitu? Justru kan ini ya kan buat bapak juga gitu, biar bapaknya nggak kena apa ya, nggak disalahin deh gitu. Iya, dan ya menariknya itu dari berapa hari berjalan itu kan, dari tanggal 7 itu soal perkara ini tuh dari anggota DPRD yang lain tuh kayak, oh ya udah, kan ini fakta kan yang disampaikan kan. Heeh. Karena saya tahu ada konstituen, ada ketua partai, ada ini nanti akan seperti ini gitu. Makanya saya ngambil langkah buat ngebadanin gitu. Dari anggota DPRD yang lain mah asa tidak ada masalah gitu. Nah, tetapi tadi tiba-tiba di up dan ternyata sebegitu tersinggungnya dan sebegitu ngambeknya gitu, sampai walk out, akhirnya nggak mau rapat sama urusan Kang Deddy gitu. Sampai dia klarifikasi dulu, ngambek gitu. Mungkin gitu kali ya, tolonglah ya. Kumaha atuh ini teh santuy people, tolonglah. Tapi aku mikirnya gini, siapa tahu akunya yang salah nangkep gitu. Kalau santuy people gimana nangkep statement Kang Deddy barusan yang kita highlight gitu? Iya. Apakah itu masuk apa ya, menyinggung gitu, atau justru menurutku kan ini positif gitu kan? Iya. Membantu dibadanin gitu biar gimana tetap terlaksana tapi lu nggak disalahin gitu. Iya. Nggak tahu. Santuy people gimana komentarnya santuy people? Ya salam, elit ngambek beneran, sampai nggak mau rapat, nggak mau, itu begitu kali ya, tolonglah. Padahal Ninyo semalam teh aku happy gitu, di antara elit-elit yang menggempur programnya Kang Deddy, ada juga elit-elit yang apa namanya support dan turun langsung. Nih salah satu sampelnya nih meluncur. Jus. Ninyo, Iya. dari akun TikToknya Om Jen, Bupati Aing ya. Ada elit, oh pasti nanti people udah pada tahu juga, anggota DPR. Kalau dari partainya yang tadi tuh, yang di DPRD-nya DPRD Jabar tidak setuju gitu ya untuk ikut rapat gitu ya, walk out. Tapi dia tidak perlu diundang-undang datang ke barak militer. Melihat, mengevaluasi, mengupgrade, kerja bareng gitu. Ini salah satu contoh elit yang pro gitu. Iya. Karena kan ada satu elit yang ngeritik giliran sudah datang nunggu diundang gitu kan. Semaru hajatan menetelier. Ini kita lihat dulu dari Om Jen, siapa sih kira-kira, padahal udah ada di sini cluenya ya. Oneng OTW barak militer, ceki Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Jen sareng Cek Oneng. Tahu gak Cek Oneng? Cek Oneng tuh dulu favorit Om Jen waktu film di Banjarbajuwi. Nggak nyangka banget loh, Om Jen sekarang nih ketemu langsung sama dulu yang sering tonton sama Om Jen, Ibu Dewan DPR RI Komisi 6 Teh Kacau Bupati. Rike dia Pitaloka. Kacau Bupati. Hah? Apa Bang? Orangnya Manggilnya Oneng, On nih kuat nih. Apaan Bang? Lu mau ngapain manggil gua? Gua bilangin emak lo. iya, emaknya bawel lagi. Apaan? Ya, Nggak ngerti. kita kan mau ke sono, mau ke Kemana? barak militer. Lah iya, ke barak militer, ngapain kita di sana? Mau liatin anak-anak lah, itu yang kemarin-kemarin yang kita bina. Iya, Keren banget jangan tuh. dibinasakan ya. Ya enggak lah, itu mah pagi-pagi kasih makan, makanannya enak, subuh-subuh bangun, belajar, ceramain Itu mah sama cuma tempat doang kan. tempat sebenarnya. doang. Iya. Ya, kita lagi cari solusi karena apa ya, yang namanya aktivitas remaja tidak pada semestinya itu perlu ada solusi. Kita mindahin dulu Ya. dari lingkungan yang negatif ke lingkungan positif. Sekarang nih kelihatannya nih ya, yang tadinya males bangun-bangun subuh, pada bangun subuh giat banget. Tapi Montok-montok ini sigap. kan kita ada metode baru yang sedang
kami bersama urun rembuk nih semua yang ingin Jabar istimewa untuk sebetulnya bukan pendidikan militer. Bukan. Lain. Beda. Ya, bukan Coba. masuk barak militer lalu kemudian indoktrinasi militeristik, enggak. Lain. Bukan seperti itu. Nanti kita akan lihat ini, tapi bertahap kita lagi cari solusi bahwa mereka juga akan disiapkan keterampilannya. Oh, segala rupanya disiapkan. Ini si akunya juga lagi komunikasi dengan kawasan-kawasan industri karena Jawa Barat itu adalah kantong industri nasional, tapi mereka anak muda susah neang gawe, malah dari luar Jawa Barat. Ada SDM yang harus disiapkan, bahwa mereka ini energinya luar biasa sehingga aktivitasnya kawas gitu. Mari kita salurkan nanti dengan pendidikan keterampilan melibatkan kawasan industri dan loba pabrik di Purwakarta ge. Tapi mentalnya kudu mental industri heula. Mental industri yang siap kerja, ada kedisiplinan. Kita dibantu oleh TNI dalam hal ini. Ada psikolog juga untuk pendampingan psikologis mereka. Guru BK aya. Pokoknya mah Hiji nyekal tiluan. biasanya di sekolah 2 guru BK untuk satu sekolah. Iya mah, 1 guru BK 3 anak. 3 anak. 1 guru BK 3 anak. Tinggal sekarang si akunya sama Om Jen, kembarannya si Ucup ini mikirin kumaha ti dieu aya pengembangan untuk kurikulum lanjutan jeung kawasan industri. Output nanya. Ya kudu digarawe baru daftar ngame teu nganggur. Oke. Nuhun. Siap. Ntar kita lihat lanjutannya ya. Tapi sekilas di sini kan enak ngeliatnya ya. Iya. Kolaborasi ya. Pemprov terus Pemda ya, Pemkap gitu kan bikin program ini. Nah, ini dari DPR Teh Rike ngeliat nih kan survei kayak gimana. Oh, ada missnya nih, masih ada kurangnya nih. Kurang apa? Lanjutan nanti setelah lulusnya seperti apa? Teh Rike punya koneksi ke industri-industri, menghubungi gitu. Di industri ini butuh kurang lebih berapa lapangan pekerjaan gitu kan yang ready, butuh tenaga seperti apa aja kualifikasinya. Nanti dari Teh Rike ngehubungin ke Pemkap misalnya ke Om Jen gitu. Kang, di Purwakarta ada sekian industri, butuh sekian ribu sumber daya manusia gitu. Sediakan Kang gitu kan. Oke, sambil ditempa nih sama Om Jen ya kan. Sama programnya Kang Dedi, kedisiplinannya udah ready. Abis itu butuh apa aja? Butuh yang ngerti mesin. Oke, sekian berapa? Muncul yang mau mesin, muncul yang sini siapin segala macem. Jadi matang sampai ke kerjanya kalau kayak begini mah. Bukan yang menurut saya tidak baik. Nah, turun nyamperkeun datang si teh lieur. Contoh nih senior nggak perlu undang-undang, tinggal ngobrol doang. Halo, saya mau mampir ke sono mau lihat apa ada yang bisa saya berikan kontribusi gitu teh. Terus dianterin, dijemput sok sana gitu. Kayak Ibu Mutia juga kemarin kan ke sana, Ibu Menteri kan. Jadi apa yang bisa dibantu? Oh ya, nanti kita pikirkan gimana caranya mereka nggak kecanduan medsos lagi atau game online lagi nih gimana gitu. Jadi masing-masing ada gitu. perannya. Dan nggak perlu diundang karena apa? Sebelum kita lanjut ke aktivitas Teh Rike memantau adik-adik istimewa kita, nih meluncur dulu flashback. Yes. Nih yo, Ya. kagok edan kagok liar lah ini yang kemarin tuh giliran ditantang buat datang langsung gitu. Siapa tahu punya ide dan kontribusi yang bisa dilibatkan untuk membantu adik-adik. Kalakah nunggu undangan, kagok edan lah nih Santuy People, idolanya kepala Santuy People ya liar. Ceki. Play. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda
mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat yang senior, kudu nggak perlu nunggu undangan-undangan. Kalau dirasa bagiannya memang bisa terlibat dalam program ini, ya langsung aja follow up gitu ya, jemput bola aja, nggak perlu nunggu diundang gitu. Soalnya nunggu diundang teh ripuh, harus ada ininya, penyambutannya, karpet merahnya segala rupa, liar. Tolonglah follow up, langsung turun jemput bola, nggak usah gengsi, ripuh. Toh kan dapilnya juga langsung aja turun, dateng. Tapi yang menariknya aku kemarin sempat menemukan fakta ya, ini mungkin analisa abal-abal mamang aja itu, punten kalau salah ya. Kan bapak beliau ini terkenal sekarang teh punya fanbase yang barbar gitu. Bahkan ada beberapa influencer atau konten kreator gitu yang secara implisit menyampaikan kayak ampun-ampunan begitu dirujak sama fansnya gitu. Nah kemarin waktu sama Om Jan, ini Om Jan sempat dirujak abis juga. Tapi ternyata pas aku lihat barudak Bapak Aing belum pada turun gitu. Begitu banyak yang bersuara, barudak Bapak Aing turun abis. Paling 1 berbanding 1 nih yang rujak des digulung sama 10, 15, 20. Ya barudak Bapak Aing sejabar itu isinya, buset, tololah, nggak cuma Jabar doang ya, provinsi lain, kota lain. Abis fanbase sama barudak Bapak Aing, tolonglah. Nah, yang tadi teknik tadi itu kan sebenarnya bisa jadi contoh ya buat Mas Dewan ini ya. Oh iya itu bisa tuh turun langsung tuh follow up jemput bola. Mungkin nextnya bisa dicontoh gitu. Atau ya kalau masih tetap pengen nunggu undangan mah ya udah nunggu undangan aja nanti. Gitu. Sekarang mah kita balik lagi ke teknik oneng dia Pitaloka meluncur. Ninyo, saat sudah sampai nih kita lihat nih Ibu Dewan yang nggak perlu nunggu undangan. Ya nggak perlu kritik liar, langsung turun survei, langsung lihat langsung apa kurangnya kita tambahin nih gitu. Mantap Terike, ceki Play Rike dia Pitaloka. Hai besti lu Mau nengok anak-anak yang perlu pembinaan. Barudak istimewa. Saya mah selalu bilangnya anak istimewa di barak jadi. Nah jam sakitnya biasa nama tidur siang sampai jam 3. Sampai jam 3. Di mah boro-boro tidur siang. Borora main game di mama. Nah dia kayak orang lagi ningali ka ditu bari ngobrol Jepang. Wes gua keur sare. Ieu urang bari tempat. Beda. Tempat makannya anak-anak. Makan sehari 3 kali. Kasih vitamin nggak? Obat sehat 5 sempurna. Jadi bere vitaminnya nggak susu mesti kalau. Tapi aya vitamin bere. Ya. Ulah kopet sebutnya. Pakai pasti mah orang tuanya anak-anak semua. Dulu lagi loba. Serius. Dulu supaya pertumbuhannya bagus, tidak seperti bupatinya. Tuh, tambahan kritiknya.
ada vitamin nggak? Tambahin vitaminnya ya katanya tuh kan. Jangan pelit sama warga kan udah 4 sehat 5 sempurna, tambahin lagi katanya tuh biar gizi. Kayak gini kan enak nih. Iya. Survei langsung ngelihat Kurangnya di mana? 4 sehat 5 sempurna. Oke, tambah lagi vitamin penunjang lagi Iya. gitu. Punten Mas Dewan, punten. Lanjut lagi. Lanjut. Urang mah kulantaran bahaya kerleutik zaman-zaman urang mah paling saya barang dah. Kayak ruang kelas nanti. Jadi hak anak untuk istirahat kita kasih, hak makan bergizi kita kasih, hak kesehatan kita kasih, hak konseling kita kasih, hak belajar dari sekolahnya masing-masing kita kasih. Ya ini pembina-pembinanya ada 20 orang. Pembinanya. Ya. Jadi sebenarnya ini untuk memang sejujurnya lah kita sedang mencari pola ya, mencari pola metode untuk sekaligus pendidikan mental dan karakter dan sekaligus persiapan mereka untuk bisa menjadi tenaga pembangunan. Ya. Benar tuh? Ya. Bahasanya Ini mah mereka berubah dulu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu aja dulu tahap pertama ya. pertama ini untuk di sini untuk anak SMP ya. SMP di sini. Anak SMP. SMA-nya dibawa ke Rindam, 3 Siliwangi. Jadi kita saling urun rembuk nih ya Kang modelnya ya. Ya. Dan si akunya sedang berkomunikasi dengan kawasan-kawasan industri Ya. Desti untuk Nanti yang kalau SMA kita bisa salurkan. Jadi dari SMP ini si Pak Bupatinya kita ini sudah mengeker kenalnya Ngeker, pokoknya gitu lah, dikeker-keker. anak-anak ini kira-kira nanti penjurusan minat dan bakatnya itu dimulai dari SMP. Ya, Tapi syarat utamanya adalah penguatan mental. penguatan mental. Karena itu dengan dulu, syaratnya itu dulu. Biar lebih keren. penguatan mental, lalu kemudian si aku sedang mulai merancang bagaimana nanti ada SMK yang terintegrasi Nah, dengan kawasan industri. Nah. Dengan kawasan industri itu kurikulum pendidikannya vokasi, ya, tapi yang kurikulumnya sudah dipersiapkan dengan kawasan industri gitu ya Kang ya. Iya, selanjutnya kita begitu. Dan ada Rencanakan. kedisiplinan. Ya. Ini kan sebetulnya kenapa si aku bilang mereka adalah anak istimewa karena anak-anak seperti ini sebetulnya energinya besar Besar. dan biasanya anak-anak yang cerdas. Ya, dan keberaniannya jauh lebih. Keberaniannya Beda lebih. ketimbang yang lain. Jadi ada pendidikan untuk karakter, bela negara, semua mental Ya. itu dibantu oleh besti-besti TNI. Ya. Dan di sini ada konseling Ada. satu guru BK pegang 3 anak. Ah, Biasanya 3 anak. satu sekolah kan 2 sampai 3. Nah, ini satu guru BK pegang 3 anak. Satu guru BK pegang 3 tiga anak anak, supaya benar-benar secara psikologis juga dikuatkan. Itu aja. Jadi ada kekhawatiran nih Kang Mini ICU ada. Mini ICU tuh kita siapin untuk VIP. persiapan UKS-nya ya. Iya, untuk kesehatan. Kesehatan. Disiapin mini ICU. Unit kesehatan. Iya. Kalau si akunya bantuin setup perpustakaannya gimana? Boleh nanti bawa. Kirim buku. Kirim buku. Kalau kata itu ada buku. Ada. Kalau mau kirim sebagian boleh. Nah, itu buku tuh. Nanti tetehnya kirim buku lagi. Boleh. Jengrakna ulah. Jeung rak jeung segala rupanya. Sama raknya jangan gitu. Saya sama raknya sama semuanya. Tolonglah. Ini jadi menurutku statement yang tadi yang memang tugas kita untuk mengawasi, enggak cuma ngawasi doang anjir, mana teh lain mandor, bagong, lieur aing ikut kerja juga tolonglah. tuh. Ikut kontribusi nih. Tuh, banyak poin-poin yang dipikirin sama Teh Rike, terutama menurutku poin pentingnya adalah di saat Pemkab, Pemprov ngebangun nih, pondasinya kuatkan mentalnya, ya nggak, pola pikirnya, skillnya dan segala Didisiplinannya. macamnya, udah matang. Terus teh kan nanti teh di ujung teh muncul pertanyaan, dan nanti kalau jadi pengangguran lagi mah percuma, ada malas-malas lagi dan segala macamnya lagi. Terus gimana nih, sayang banget ibaratnya sudah Dibentuk sudah sedemikian, ditempa gitu, ya. sudah keren gitu kan. Nah, Teh Rike sebagai anggota dewan yang tidak cuma sekedar memantau saja, mengawasi gitu kan, bisa kontribusi apa nih? Oke, gue punya koneksi ke perusahaan-perusahaan, industri-industri di Jawa Barat nih. Ya cross check aja. Selama ini teh nggak keambil teh warga Jabarnya, kenapa sih? Emang klasifikasinya kurangnya di mana gitu? Mumpung kita lagi pembentukan nih, sekalian kita tanamin skill-skill yang dibutuhkan gitu. Iya. Jadi begitu lulus, udah disiplin, udah berskill, udah matang, tinggal terjun tah. Ayo sia.
panik kan? Elit-elit yang wah sepertinya nanti saingan-saingan makin banyak gitu. Tolonglah. Ini contoh, ini dewan yang mantep teh ini nggak cuma memantau mengawasi dong, memantau mengawasi masih abu gak bisa, si Pakun gak bisa. Iya. Tolonglah. Liar netizen juga bisa memantau mengawasi mah. Liar aing mah. Kita coba kasih nextnya Nyo. Terus. Ninyo, Iya. ini VT yang diposting sama Teh Rike Diah Pitaloka ya saat berkunjung ke Barak untuk mengecek adik-adik istimewa yang sedang dibina Iya. untuk menjadi SDM yang super di masa depan gitu ya, yang bikin para elit ketar-ketir saat ini ya Iya. gitu ya. Ini kita lihat dari Rike Diah Pitaloka _ official ceki-ceki. Play. Kemarin rada reos nih pemberitaannya. Iya cina barudak di Jawa Barat rek dinaon kan asup untuk diapakan dimasukkan ke barak militer. Jadi ini hanya tahap awal, hanya 20 hari karena harus dipersiapkan mental mereka. Jujur aja kalau si akunya memang harus diputus dari lingkungan yang quote and quote membuat anak itu bermas-masakan dengan metode pelatihan militer seperti yang dipraduga beberapa pihak. Assalamualaikum besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Jabar Istimewa Anak Purwakarta Bangkit Maju Sejahtera. Ada di Resimen Armen 1, Sirayuda Kostrat, Barak Sekolah. barak militer. Ini anak istimewa Ya, yang kemudian diarahkan ke sini untuk dilatih mentalnya dan dititipin oleh orang tuanya. dan orang tuanya yang mengantarkan Sama sekolahnya. sama sekolahnya. Kemarin rada keos nih pemberitaannya. Iya cina barudak di Jawa Barat rek dinaon kan asup untuk diapakan dimasukkan ke barak militer. Jadi ini hanya tahap awal, metode dari Gubernur Jabar, kemudian beberapa kepala daerah dan insya Allah DPR RI-nya semua support yang bisa dibantuin yuk kita bantuin. Amin. Ini tahap awal hanya 20 hari karena DPR RI, Mas Dewan yang kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat. Siap turun, liar, mana lanjut lagi. Lanjut. harus dipersiapkan mental mereka. Jujur aja kalau si akunya memang harus diputus dari lingkungan yang quote and quote membuat anak itu bermas-masakan dengan metode pelatihan militer seperti yang dipraduga beberapa pihak. Tapi di sini kemudian dititipkan orang tuanya, ada pendampingan penuh dari psikolog juga, satu guru BK pegang 3 orang anak. Kemudian ada guru yang datang karena ini anak SMP, semua pelajaran dilakukan di sini. Ujian juga di sini. Ujian di sini ya dengan guru-gurunya yang juga datang. Tapi ada pelatihan pendisiplinan dari besi-besi di TNI. Jadi insya Allah selesai tahap pertama. Tahap pertama. Tahap kedua mereka akan pindah ke SKB. sekolah. Sanggar kegiatan belajar. Sanggar kegiatan belajar, ada asramanya. Ada asrama. Di daerah mana? Ada di Purwakarta. Untuk dilatih. Nah, kalau di sini TNI-nya 20 orang, di SKB TNI-nya 5 orang. 5 orang. Iya. Dan pelajarannya Tetap pelajaran sekolah, seperti biasa. tapi ditambah dengan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, budi pekerti, dan pelajaran keterampilan menuju persiapan bentuk mental industri. Karena harus siap untuk masuk kerja. Apakah mereka nanti mau sekolah kedinasan, tapi barangkali tidak semua kedinasan. Dan Jawa Barat ini adalah kantong industri, tapi cari kerja susah. Sebenarnya bukan cari kerja susah, matching antara SDM dengan kebutuhan dari industrinya belum pas. Belum pas. Nah dari Purwakarta, setidaknya Purwakarta, Karawang, Bekasi ini yang dapil si akunya di backup oleh gubernur dan juga para bupatinya di 3 kabupaten ini. Dan saya udah mulai membangun komunikasi dengan kawasan yang memiliki SMK. Kita akan coba untuk nge-bridging ya. Jadi dari anak-anak istimewa ini kita akan melihat bagaimana cita-cita yang namanya bonus demografi itu harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, mentalnya tidak kuat, tidak punya mental dan kedisiplinan, cinta tanah air, cinta keluarga, maka bonus demografi jangan dibanggakan, itu pasti ujungnya jadi bencana demografi. Kita nggak mau terlambat, nggak apa-apa. Makanya kita ngambil langkah-langkah seperti ini, karena ini adalah langkah yang menurut kami agak
langkah nu Ya, progresif lah. Asli. Terus lah lu bisa gancang-gancang yang bisa cepet-cepet mumpung masih ada umur ada jabatan ya. Tak gitu lagi pas kibra pan lamun teu dilatih ku TNI mah baris mah lempeng-lempeng nya. Urang kan mun baris teh kieu Pak. Tadina rek jadi paskibra. Maju jalan. Kieu da urang mah. Gara-gara teu dilatih ku TNI. Urang gaul jeung TNI. Jadi intinya gini, nggak apa-apa kalau ada yang kasih masukan. Oh iya, kita terima. Insya Allah Pak Gubernur terima, Pak Bupati Kita terima dengan senang si hati. akunya juga terima. Terima. Ya. Oke, lalaunan tapi ya semua justru itu tanda sayang dengan Jawa Barat ya. Tanda sayang, terima kasih untuk masukannya, untuk kritiknya. Nah, ini kan udah dibocorin dikit-dikit nih sama Pak Bupati yang mungil ini. Ya. Yang Benar. seperti rantang ini. Benar. Aku ngatain aku oneng sih. Enggak apa-apa. Jadi onengku keluar. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini udah mulai sok atuh bantuin yang bisa bantuin Benar. kementerian, lembaga, semua. Pabehan. Kan sudah mau ada contoh sekolah rakyat. Heeh. Terus lah mulai deh di Karawang, Bekasi, Purwakarta. Ya. Teu kudu hese. Iya. Nya. Tanah ada ya lahan. Loba. Industri bisa bantu. Tinggal dibantu sekarang fisiknya, Nah. fasilitas yang lengkap, Nah. ada laboratoriumnya. Nah. Pokoknya barudak dijamin itu bukan hanya pendidikan akademik tapi mental, spiritual. Sing jadi jelema nu cager, bager, Bener. bener, Pinter. Tur singa. tur singer. Ya, perilaku anak Indonesia hebat. Iya, jangan sampai kebling. Terima kasih Pak Bupati. Siap, nun, Tetap Cok, Neng. semangat dan terima kasih buat semua besti yang sudah kritik, kasih masukan, kasih kritik terus supaya Perlu kami terus, ada perbaikan. terus supaya kita Terus, ada ya. penyempurnaan dan Ya, karena perbaikan. kalau Pak Bupati ini tidak dikritik makin ciut. Ya, kritik aja terus. Terus. Sok. supaya naon? Supaya ceot. Ya. Makasih besti. Kemarin rada Tuh kan, ya nggak positif vibe banget nggak sih? Tapi aku kebayang nih kalau lancar nih ya Iya. temen-temen netizen terutama ya setia banget ngawalnya gitu kan, ngejagainnya gitu kan. Terus model-model kayak Ibu Sopiah tuh banyak juga untuk ngebadanin para elit yang ya menentang terus kan. Kalau kayak gini yang pro ngejalanin terus, kebayang nanti teh disiplin, punya skill, ya nggak begitu disalurin ke industri-industri. Wah, happy industrinya teh. Iya. Anjir edan kieu, edan banget nih. Keren banget nih manpowernya yang akhirnya investor-investor mau masuk nih ya. Iya. Yes, perusahaan-perusahaan gede mau masuk. Udah dijabar aja. Kenapa? SDM-nya oke. Terus tidak ada gangguan-gangguan dari Pak Ogah gitu. Pak Ogah dalam artian freman-freman gitu yang Iya. ngeganggu, aman. Manpowernya oke, supporting dari pemerintahnya oke. Iya. Wah, yang lain panas atuh ini mah tolong lah ya. Aku ini sih nggak ngebayangin sih Mang. Maksudnya kalau ini udah berjalan dan sesuai pandangan gitu, rencana Iya, gitu iya. ya. Oh, edan sih. Dari yang katanya. Katanya. Kata para yang Elit-elit. elit-elit itu kan bilang kasihan dong mereka nanti setelah keluar dari sana dicap sebagai anak nakal, Rusak alumni masa depannya. barak militer gitu kan. Tapi jadi orang hebat. Ini dilihat terjun kritik. Wah, sebelah sini kurang, sebelah sini kurang. Ayo, sebelah sini yang ini kurangnya bisa gue tambahin nih, yang ini bisa gue tambahin, yang ini bisa gue tambahin. Ayo kita bareng-bareng gitu. Iya. Jadi nggak cuma di ini aja di ruangan ber-AC aja gitu kan. Terus begitu diajakin ke sini minta undangan Iya. gitu. Begitu direspon dijawab, kalau nggak mau dikritik jangan di pejabat, liar mabok, liar, tolong lah ya. Ninyo, lastnya ini sentilan buat para elit yang meluncur. Cus. Nih elit, kalau udah kayak gini gimana? Siapa yang mau disalahin coba? Salahin orang tua we terus kan nih. Dari 92 Royce Real Official, rada kagok dibacanya nih. Puluhan pelajar SMK dan SMA di Pandeglang ditangkap. Satuan Reserse Polres Pandeglang menangkap 47 pelajar SMK dan SMA yang merayakan kelulusan sekolah sambil mengacungkan celurit sepanjang 1,5 meter di Jalan Raya Nasional Penimbang Sumur ini di Pandeglang, Banten nih. Kalau udah kayak gini, kadung nyangkut urusan sama hukum, gimana coba, kurang dicap apa coba ya, sampai berproses lagi misalkan ya. Ya kan progres anak nakal masuk barak militer tuh mencegah biar sampai kayak gini nggak kejadian. Iya. Sedangkan elit memikirnya nggak perlu barak-barak kan udah undang-undang gitu. Jadi Iya. berharap ya udah yang kejadiannya siapa suruh kalian nakal, ada undang-undangnya. Biar aja dihukum gitu Iya, kan. iya kan. Makanya kadang suka berpikir kenapa sih ngotot banget gitu kalau anak-anak nasionalis teh.
biar apa gitu kan, kenapa gitu, apakah nggak mau memperbanyak saingan gitu atau kayak gimana teuing ahliya. Yang hasilnya komen-komennya tuh di tag tuh, Dewan paham, kasih kerjaan lah dia, suruh urus nih bagian katanya yang tuh. beginian. Iya, tuh kasih aja tuh. Itulah intinya rujakan ya, biarin biar para elit paham ya. Ini juga dirujak lagi nih, yang opening awal nih pasti sama teman-teman netizen nih. Gara-gara ngambek nggak mau rapat sama Kang Deddy gitu, karena tersinggung dengan statementnya. Liar aing malah ya. Si Pakun udah bangun seperti dia tahu ini udah mau closing. Sementara sekarang segini dulu aja Santuy People, besok ada apa nanti kita update lagi. Sekarang mah kita nongkrong di setting di Super Thanks aja yuk. Lucur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini 3. Curi. Yang pertama kita buka dari Saninata. Menyala akangku, jangan dengarkan suara-suara sumbang, diketawain aja kan. Bener. Nextnya dari Praja. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh gue dan tim, ternyata tim sesi yang gagal terpilih sebagai gubernur nih Nyomang. Waduh, ditambah lagi ada di YouTube Kang Deddy yang lembur Pakuan tuh waktu pelantikan Kang Deddy ini di roasting sama Kang Deddy di depan semua anggota dewan. Makanya sering banget ngekritik kebijakan Kang Deddy. Ya karena gagal jadi gubernur katanya Mah ya. Gitu hasil penelusuran tim. Ya boleh, tapi besok-besok disensor ya. Karena pengalaur dibacana goblok edan mana mah. Lasnya dari MQ Mizura. Lapor Pak Deddy go internasional, bahkan udah masuk berita di Cina. Semalam memang ngecek iya ada edan mantap lah dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu bolos, si Pakun langsung nagih. Mana jatah Pakun? Tolonglah. Udah tapi mangkok. cabut dulu dan ciao.